Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 4 April 2021 dengan judul Hati yang Diperbaharui Mengasihi Seperti Kristus Mengasihi. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan di pagi hari ini oleh karena begitu besar kasih dan rahmat Tuhan bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan satu tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan sepanjang hari ini, kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan kami dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari kita ikuti penjelasannya. Yesus berkata supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih itu bukanlah hanya suatu pendorong hati, emosi sementara, bergantung pada situasi. Itu adalah suatu prinsip yang hidup, satu kuasa yang tetap. Jiwa diberi makan oleh arus kasih murni yang mengalir dari hati Kristus sebagai satu pancaran air yang tidak pernah gagal. Oh, betapa hati dihidupkan, betapa motifnya dimuliakan, kasih sayangnya diperdalam oleh persekutuan ini. Di bawah pendidikan dan disiplin Roh Suci, anak-anak Allah mengasihi satu sama lain dengan sebenarnya, dengan tulus, dan dengan tidak pura-pura, tanpa memihak dan tanpa kemunafikan. Dan ini dilakukan karena hati mengasihi Yesus. Kasih sayang kita terhadap satu sama lain terpancar dari hubungan kita dengan Allah. Kita suatu keluarga, kita mengasihi satu sama lain, sama seperti Ia mengasihi kita. Kalau dibandingkan dengan kasih sayang yang benar, disucikan, dan kasih yang disiplin ini, maka keramatamahan dunia yang dangkal, ucapan-ucapan persahabatan yang berlebih-lebihan adalah bagaikan sekam kepada gandum. Mengasihi seperti Kristus mengasihi berarti menyatakan sifat yang tidak mementingkan diri pada setiap waktu dan di segala tempat, oleh perkataan-perkataan yang ramah dan muka yang manis. Kasih sejati adalah satu sifat indah yang berasal dari sorga, yang meningkatkan keharumannya dengan seimbang selama itu disalurkan kepada orang-orang lain. Kasih Kristus sangat dalam dan sungguh-sungguh mengalir kepada semua orang yang mau menerimanya, seperti sungai yang tidak dapat dihentikan. Tidak ada sifat mementingkan diri dalam kasihnya. Kalau kasih yang lahir di sorga ini tinggal di dalam hati, akan dinyatakan dirinya bukan hanya kepada orang-orang yang terkasih dalam perhubungan keluarga yang kudus, melainkan kepada semua orang dengan siapa kita memperoleh perhubungan. Itu akan menuntun kita memberikan tindakan perhatian, mengadakan konsesi, melakukan perbuatan-perbuatan kemurahan, berbicara lemah lembut, benar, dan kata-kata yang menguatkan. Akan menuntun kita untuk bersimpati kepada orang-orang yang hatinya lapar akan simpati. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami supaya kami harus saling mengasihi seperti Allah telah mengasihi kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami.
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri dan stafnya, gubernur bersama dengan wakil, bupati bersama dengan wakil, wali kota bersama dengan wakil, camat, lurah, RT, dan RW. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami teringat para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka melayani tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah di tengah-tengah pandemi saat ini. Oleh sebab itu kiranya hikmat pengetahuan sorga dan dedikasi Tuhan berikan kepada mereka agar mereka terus memberikan pelayanan yang terbaik. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa dimanapun mereka berada, kiranya hikmat dan pengetahuan sorga juga Tuhan berikan kepada mereka. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Di dalam pelayanan saat ini, mereka sangat membutuhkan kecurahan akan Roh Kudus. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat di dalam segala tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini, yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.